Halo guys, welcome back to video sharing belajarku. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Sebelum kita bahas bareng latihan soalnya, aku mau infokan lagi ke teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang belum lihat videoku sebelum-sebelumnya ya. Jadi aku ada referensi ebook untuk belajar bahasa Inggris yang bisa teman-teman download secara gratis di link yang sudah aku tulis di deskripsi. Jadi silakan cek link yang ada di deskripsi. Oke, sekarang kita mulai membahas soal TOEFL Review Exercise Skills 1 to 45. Kita mulai dengan nomor 1. Seperti biasa, ketika kita membaca soal, kita bisa mulai dengan mencari subjek dan kata kerjanya. Kalau di sini kita bisa menemukan bahwasanya more than 30 million Americans adalah subjek dan had itu adalah si kata kerjanya. Nah, tetapi yang kosong atau yang bagian yang harus kita isi adalah di awal kalimat. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada koma ya. Jelas itu bukan dua klausa karena di sini kita tidak menggunakan dua klausa. Ini hanya satu klausa, ada satu subjek dan satu kata kerja. Tidak ada dua kata kerja atau dua subjek ya. Berarti yang di bagian depan itu kan hanya sebatas frasa atau biasanya kita sebut dengan apostrophe phrase. Nah, jadi ini yang kita cari adalah aposisinya. Biasanya kita mencari subjek setelah aposisi, tapi ini kita mencari bagian dari aposisinya atau apostrofes. Kita pakai yang mana? Kita bisa pakai yang B. During the worst phase of the depression. Ingat, aposisi itu bukan subjek ya. Jadi aposisi itu hanya kumpulan kata aja. Karena subjeknya ya setelah koma. Karena ini aposisinya ada di depan. Kalau kita pakai yang A, maka nanti kita butuh konjungsi. Kenapa? Karena ada dua subjek dan dua kata kerja. It was gitu ya. Kalau pakai yang C, ada konjungsi, harusnya ada subjek, ada kata kerja juga gitu ya. Padahal di bagian sebelum koma itu nggak ada kata kerjanya. Kalau kita langsung pakai yang D aja, itu tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Jadi kalau kita baca during the worst phase of the depression. Jadi selama fase yang paling buruk gitu ya. Nah, jadi menyesuaikan dengan konteks dalam kalimat. Lebih dari 13 juta Americans tidak punya pekerjaan. Kita lanjut ke nomor 2. When reading a book, you must keep your point of view separate from the point of view in blah 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 you are studying. Jadi di sini jelas ada dua klausa ya, karena ada dua subjek dan ada dua kata kerja. Gitu ya teman-teman. Jadi kita pakai yang mana? Kita bisa pakai yang C. In the materials that you are studying. Kenapa? Karena kita butuh ininya ya. Kita butuh konjungsinya. Kalau langsung pakai yang A, in that you are studying itu nggak jelas. Karena kita harus bisa membedakan point of view di mana. Nah, di materi yang kamu pelajari gitu kan ya. Jadi kita butuh yang C secara konteksnya. Kemudian kalau yang B itu tentu kurang tepat. In the material and you are studying kan nggak nyambung. Begitu juga dengan yang D. Kalau yang D itu jadi triple, nanti nggak jadi double tapi triple kata kerja. Sudah ada are studying, terus ada that are, you must keep. Itu kan ada 3 kata kerja. Jadi harusnya ada 2 konjungsi ya. Nah itu yang kurang tepat kalau untuk opsi yang D. Jadi kita pakai yang C. You must keep your point of view separate from the point of view in the materials that you are studying. Jadi kita harus bisa memisahkan POV yang ada di materi sama yang kita pelajari. Kita lanjut ke nomor 3. Speech consists not merely of sounds, but blah 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 that follow various structural patterns. Jadi di sini kita ketemu sama but atau bisa kita sebut dengan coordinating conjunctions. Ada yang bilang coordinating, ada yang bilang coordinate conjunctions. Sama aja intinya dia menghubungkan dua klausa yang setara ya. Jadi setara itu posisinya itu sejajar. Jadi bukan kalimat majemuk bertingkat seperti subordinating conjunctions. Kalau itu beda lagi. Jadi ini dia sama-sama induk kalimat yang digabungkan. Biasanya kita singkat pakai van voice. Ya, di sini dia pakai but. Nah, ingat teman-teman kalau kita pakai but itu kan dia harus paralel ya. Parallel structure atau kalimat itu kan harus setara karena posisinya sama, sejajar. Berarti kalau sebelum but-nya pakai apa, setelahnya juga pakai apa, gitu kan ya. Berarti kita bisa lihat sebelum but di situ ada consists not merely of sounds, but, nah berarti kita ikuti of organized sound patterns.
Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi speech consists not merely of sound, tidak hanya sekadar suara, tetapi ada pola suara yang terorganisir. Jadi ada dua, of sounds but of organized sound patterns. Jadi pakai sama-sama ada of. Kalau yang lainnya kan nggak sama ya polanya, apalagi yang C itu juga beda banget. Karena sebelumnya nggak ada that-nya. Atau yang D sebelumnya nggak ada in. Dan bentuknya nggak pakai organizing gitu kan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau yang B kurang off-nya aja. Jadi kita cari yang setara. Oke? Kita lanjut ke nomor 4 sampai 10. Nah, untuk nomor 4 sampai 10, ini kan error recognition, jadi kita akan fokus mencari mana yang salah, bukan mana yang benar. Jadi karena ini ada di skill 1 sampai 45, itu kan cukup banyak ya materinya. Jadi kita perlu untuk melihat one by one dari opsi jawabannya. Bila perlu kita melihat dalam satu konteks kalimat. Kita mulai dengan nomor 4. The latest medical report indicated the patient's temperature was near normal and their lungs were partially cleared. Nah, kira-kira teman-teman bisa merasakan nggak mana sih yang kira-kira kurang tepat atau nggak enak dibacanya? Nah, jadi boleh pakai feeling dulu ya. Nanti kita validasinya pakai teori. Jadi kalau di sini kita lihat, latest medical report kira-kira ada masalah nggak? Kayaknya nggak ada ya. Laporan medis yang terbaru mengindikasikan bahwa suhu pasien was near normal. Di sini dia pakai was. Berarti tunggal ya, teman-teman patientnya. Jadi seharusnya kalau dia tunggal, di sini tidak pakai there. Kenapa? Karena tunggal. Patientnya hanya satu, kecuali patient sebelum koma atas S misalnya. Kalau banyak kan berarti gini harusnya, patients. Nah, biasanya gini ya. Nah, kalau ini kan dia patient aja langsung koma S. Nah, berarti itu pasiennya hanya satu. Makanya di sini dia pakai was. Sehingga kalau di sini pakai there itu kurang tepat. Kita bisa ganti pakai his or her, terserah. Yang penting tunggal ya. Jadi dia bukan jamak. Kenapa ya? Karena memang hanya satu pasiennya. Kemudian bagaimana dengan were? Ya sudah benar, karena lungs itu kan jamak ya. Makanya dia pakai were. Jadi tidak ada masalah. Jadi nomor 4 yang salah adalah yang C. Number 5, most oxygen atoms have 8 neutrons, but a small amount have 9 or 10. Mana nih yang salah? Most oxygen atoms. Atoms itu berarti di sini dia bisa dihitung ya. Pakai have, 8 neutrons, banyak. Berarti dia pakai have, sudah benar. But a small amount, nah ini yang salah ya. Karena amount itu untuk uncountable noun. Sedangkan di sini atoms bisa dihitung. Berarti harusnya pakai apa teman-teman? Bukan pakai amount, tapi pakai number. A small number have 9 or 10. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi nomor 5 yang salah adalah yang C. Number 6. When Paine expressed his belief in independence, he praised by the public. Ini udah jelas ya, teman-teman tahu di mana salahnya. He praised by, ada by di situ. Dia dipuji oleh masyarakat gitu kan maunya. Kalau praise aja kan nanti jadi aktif kalimatnya. Berarti ini ada yang kurang. Kurang apa? Tinggal tambahkan was aja ya. He was praised by the public. Jadi nomor 6 yang salah juga yang C. What about number 7? A vast quantity of radioactive material is made when does a hydrogen bomb explode? Ini jadi kayak pertanyaan ya, opsi yang D. When do you go home? Kapan kamu pulang? Itu kan jadi pertanyaan ya. When does a hydrogen bomb explode? Itu jadi pertanyaan dong. Makanya salah yang D. Seharusnya apa? Ya nggak usah pakai does. Nanti kan jadi pertanyaan. Terus when a hydrogen bomb explodes. Gitu aja. Jadi kita nggak pakai inversi ya. Ini kan seolah-olah kayak model inversi, tapi kita nggak perlu itu karena nanti jadi kalimat pertanyaan. Jadi yang salah yang D. Number 8, genes have several alternative form or alleles which are produced by mutations. Yang mana nih yang salah teman-teman? Which are produced, yang diproduksi dengan mutasi. Berarti kan pakai which are udah benar ya, karena alelnya ada banyak. Berarti yang salah yang ini ya, B. Kenapa? Karena several itu kan banyak. Alternative forms seharusnya banyak. Alleles, makanya dibilang or alleles, jadi banyak. Jadi seharusnya several alternative forms. Tinggal ditambahin S. Number 9. A star that has used up its energy and has lost its heat
became a black dwarf. Nah, yang mana nih? Ada yang beda kan di sini ya penggunaan kata kerjanya ya. Karena jelas has used up, has lost itu kan dalam bentuk present. Jadi seharusnya ini jangan pakai became, tapi pakai becomes aja. Nah, jadinya salah yang D. Last one, each lines of poetry written in blank verse has 10 syllables which are alternately stressed and unstressed. Ini yang mana nih yang salah? Each. Ingat, each, every itu always singular. So, kita nggak pakai kata benda yang plural ya, teman-teman. Jadi, lines itu salah. Harusnya line aja, nggak usah pakai S. Each line of poetry. Jadi, kalau misalnya pakai every, pakai each, itu always singular. Jadi, jangan pakai yang plural. Nah, bagaimana teman-teman? Cukup mudah ya. Jadi dari skill 1 sampai 45 ini kita sudah cukup banyak yang kita pelajari. Jadi tinggal mengulang dan mengulang, latihan soal lagi, diulang lagi gitu ya, biar kita makin mantap. Semoga cukup jelas sampai di sini. Jika ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, saran dan kritik, boleh tulis di kolom komentar. Thanks for watching. Thanks for all of your supports. Don't forget to like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.